Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas SIM 1 2024. Perkenalkan, nama saya Farhan Emilian dengan NIM 124 160073. Perkenalkan, nama saya Marsha Audia dengan NIM 1224 160008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pauriski dengan NIM 12240028. Kami di sini akan menjelaskan mengenai jurnal sistem informasi yang telah kami analisis bersama. Video ini merupakan proyek untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester Mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Ibu Lilis Setianingsih, MKOM. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan perancangan sistem informasi persediaan barang berbasis web. Di dalam analisis dan perencanaan sistem informasi persediaan barang berbasis web, terdapat berbagai macam pengertian. Salah satunya adalah sebagai proses sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan menerapkan solusi berbasis teknologi informasi, yang dimana bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan persediaan barang secara online. Salah satunya menggunakan website. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kegunaan teknologi yang diterapkan pada perusahaan. Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Di dalam efisiensi operasional, biasanya kita dapat mempercepat proses pencatatan dan pemantauan stok barang yang ada di gudang secara real-time atau berkala, dan juga mengurangi kesalahan dalam pencatatan manual. Yang kedua yaitu aksesibilitas. Di dalam aksesibilitas, biasanya sistem berbasis web memungkinkan kita untuk mengakses data kapan saja dan di mana saja, dengan syarat kita adalah pengguna yang berwenang. Yang ketiga yaitu integrasi data. Dalam integrasi data dapat mempermudah kita dalam pengintegrasian data persediaan dengan sistem lain seperti penjualan ataupun pembelian. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini sendiri memberikan laporan yang akurat untuk mendukung keputusan manajerial terkait pengelolaan stok barang yang ada di gudang. Selanjutnya kita akan membahas berbagai dampak yang akan kita terima, baik dampak positif maupun dampak negatif. Di dalam dampak positif analisis dan perancangan sistem informasi persediaan barang berbasis web, yang pertama yaitu efisiensi. Di dalam efisiensi, kita mampu untuk mempercepat proses pencatatan dan pengelolaan stok barang yang ada di gudang. Yang kedua yaitu aksesibilitas. Di dalam aksesibilitasnya, kita dapat mengakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga yaitu di dalam keakuratan datanya. Di dalam keakuratan datanya, kita mampu untuk mengurangi kesalahan dalam pencatatan secara manual. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Di dalam pengambilan keputusan, kita dapat melihat laporan real-time secara berkala dan mendukung strategi manajerial yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak negatif analisis dan perancangan sistem informasi persediaan barang berbasis web. Yang pertama yaitu ketergantungan kita pada teknologi. Di dalam ketergantungan pada teknologi, salah satunya itu gangguan sistem. Di dalam gangguan sistem ini sendiri, kita dapat menghambat operasional dalam perusahaan. Yang kedua yaitu biaya implementasi. Biasanya biaya implementasi membutuhkan investasi awal yang signifikan atau besar. Yang ketiga, keamanan data. Di dalam keamanan data ini sendiri terdapat resiko kebocoran atau serangan siber jika sistem tidak aman. Yang keempat, pelatihan karyawan. Di dalam pelatihan karyawan itu sendiri membutuhkan waktu serta biaya yang relatif tinggi untuk melatih pengguna atau karyawan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kemungkinan kemajuan teknologi yang akan terjadi, yang dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada pemanfaatan artificial intelligence atau AI dan machine learning atau ML, yaitu memungkinkan prediksi permintaan dan optimalisasi stok. Jadi dengan memanfaatkan sistem artificial intelligence dapat mengoptimalkan jumlah stok barang, dan dengan machine learning kita juga dapat menganalisa data historis penjualan, musim, tren pasar, dan faktor lainnya untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok barang. Lalu yang kedua ada integrasi Internet of Things atau IoT, yaitu sensor IoT memungkinkan pemantauan real-time dan otomasi proses. Jadi dengan sistem IoT kita bisa memasang sensor RFID atau barcode scanner yang bisa membaca secara otomatis data barang saat penerimaan dan pengeluaran barang. Lalu yang ketiga ada cloud computing,
yaitu menawarkan aksesibilitas global dan skalabilitas infrastruktur. Jadi dengan aksesibilitas global dan skalabilitas infrastruktur, kita dapat meningkatkan dan menambah kapasitas penyimpanan atau jumlah pengguna tanpa gangguan operasional dan juga berbagi lokasi di seluruh dunia untuk mengakses informasi dan mengelola persediaan secara efisien. Lalu yang keempat ada blockchain untuk transparansi dan keamanan, yaitu menjamin transparansi dan keamanan data persediaan melalui audit trail yang tidak dapat diubah serta mekanisme keamanan yang lebih kuat. Dan juga blockchain menggunakan teknologi kriptografi untuk melindungi data persediaan dari manipulasi atau akses tidak sah. Lalu yang kelima ada unsur experience atau UX yang lebih baik, yaitu dashboard interaktif dan desain mobile friendly yang dimana kita dapat menampilkan stok barang yang masuk ataupun yang keluar, dan tren penjualan secara real time dengan grafis dinamis yang dapat membantu manajer membuat keputusan yang lebih cepat. Lalu yang keenam ada automate data analytic, yaitu sistem dapat menghasilkan laporan otomatis menggunakan teknologi seperti machine learning, artificial intelligence, dan algoritma statistik yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan penting tanpa memerlukan analisis manual dan memberikan wawasan berbasis data untuk analisis kinerja. Ide atau gagasan untuk kemajuan perkembangan yang lebih baik. 1. Aksesibilitas dan kemudahan pengguna. Rancangan antarmuka mobile friendly dan opsi personalisasi dashboard. 2. Meningkatkan keamanan. Terapkan blockchain untuk transparansi dan autentikasi multifaktor dan keamanan akses. 3. Integrasi IoT untuk pemantauan real time. Gunakan sensor IoT untuk pelacakan otomasi dan pemindaian barcode atau QR untuk otomasi proses. 4. Fitur otomasi untuk efisiensi. Implementasikan notifikasi otomatis untuk stok dan pengolah batch atau IoT. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.